Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PKN yang beranggotakan saya Raden Ardia Rizky Jawad Pertala, yang kemudian Antariksa Rahmat Saputra, yang ketiga ada Fatur Rizky Syabani. Nah, di sini kami pada hari ini ingin mempresentasikan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, langsung kita masuk saja ke bagian yang A, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, ini masuk ke bagian pertama, yaitu makna hak asasi manusia. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah makna hak sesuai manusia. Hal ini bertujuan agar supaya kalian dapat didefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia ada baiknya. Kemudian dibagi menjadi A dan A, B, C ya. Yang pertama yang A, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun jika terbukti melakukan negara akan mengenakan tindakan hukum. B, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Tiada seorang pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Selanjutnya, kita ke slide selanjutnya. Dibandingkan dengan hak-hak lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus bagi berikut. Nah, itu ada 4, A, B, C, D. Yang pertama yang A, hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, yang B, universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Yang C, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang D, tidak dapat dibagi. Artinya tidak semua orang berhak mendapatkan semua hak, apa saja hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, budaya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Slide selanjutnya kita masuk ke B, substansi hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila. Dalam Pancasila, salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya hak dan kewajiban asasi merupakan suatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menekankan hak asasi manusia. Satu, hak dan kewajiban manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam perumusan masyarakat atau perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar di nilai dasar ini. Nah, nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat ini langsung masuk ke bagian 2.
hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dan nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksana kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila ataupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjamin. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila selanjutnya akan dilanjutkan oleh Antariksa. Materi dari Raden Radya Rizky. Selanjutnya, hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pasal 28A dan 28J. Ketetapan MPR nomor 1998 tentang hak asasi manusia di dalam TAP MPR tersebut terdapat piagam HAM Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 1998 tentang konversi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu 1 tahun 1998 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ketentuan dalam pengaturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia berat. 2. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Ketentuan dalam keputusan Presiden Kepres keputusan nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat, perlindungan untuk berorganisasi. Keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Faktor internal yaitu dorongan melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari pelaku pelanggar HAM, diantaranya sebagai berikut. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang mempunyai sikap ini akan menghalalkan segala cara agar supaya hak dapat terpenuhi meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga menimbulkan pengaruh negatif, bahkan memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar tentang terjadinya kasus penculikan berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Ya, sekian dari saya. Saya akan dilanjutkan sama teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari Antariksa 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.
Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. D. Upaya penegakan hak asasi manusia. 1. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misal di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. C. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. D. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Masalah HAM sebagai berikut. 1. Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh, yaitu bab 2. Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, yaitu TAP MPR nomor 17 MPR 1998. 3. Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. 4. Diundangkannya Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 1998 tentang pengadilan HAM, yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. 5. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu A. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. B. Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan C. Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. 6. Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. E. Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpangan Senjata Biologis dan Beracun serta Pemusnahannya atau Convention on the Prohibition of the Development. Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpangan Senjata Biologis dan Beracun serta Pemusnahannya atau Convention on the Prohibition of the Development, Production, and Stockpiling of Bacteriological atau Biological and Toxic Weapons and Other Destruction telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 58 tahun 1991.